Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam, semangat pagi. Hari ini aku lagi pengen bikin salah satu makanan favoritku, yaitu martabak manis. Nah, ini rasanya tuh emang gurih, enak dan juga manis. Nah, aku akan share juga tips dan triknya supaya bisa membuat martabak manis di rumah dengan menggunakan teflon. Nah, ini martabaknya itu lembut, gurih karena menggunakan susu dan juga bersarang. Jangan kemana-mana dan jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Nah, ini takarannya ada di kolom deskripsi ya Mams. Bahan yang kita butuhkan adalah tepung terigu, garam, vanili, susu bubuk, gula pasir, telur, dan air. Itu adalah bahan A. Lalu untuk bahan B kita menggunakan baking powder merek Hercules Double Acting, soda kue merek Asahi, dan juga air. Sementara untuk topping bisa disesuaikan sesuai selera ya Mam. Saya menggunakan meses, keju, dan susu kental manis. Oke, sekarang kita akan mulai membuat martabak manisnya. Kita akan mengolah dulu semua bahan A-nya. Kita akan kocok dulu telur hingga tercampur merata. Nah, kalau sudah cair, kita bisa sisihkan dulu. Untuk bahan-bahan keringnya akan kita campurkan semua dari tepung terigu, susu, gula, vanili, serta garam. Lalu ini semua kita aduk hingga tercampur. Lalu kita bisa masukkan telur, kembali kita aduk merata. Setelah telur masuk, kita bisa tuangkan air perlahan-lahan saja ya Mams. Nah, jadi kenapa perlu dituang perlahan-lahan? Untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal. Jika nanti ada adonan yang menggumpal, maka martabak tidak bisa mengembang. Nah, ini terus kita aduk. Sambil aduk ratanya itu seperti ini ya, Mams. Jadi spatulanya itu kita hempas-hempaskan ke depan dan ke belakang supaya nanti martabaknya itu lembut. Sambil terus kita tuangi airnya. Nah, untuk mengocoknya kita memerlukan waktu 10 menit setelah semua air itu masuk. Nah, ini penting banget ya Mams untuk memastikan adonan itu bisa mengembang nanti. Kalau sudah 10 menit, adonan akan diistirahatkan. Kita tutup dengan serbet 1 hingga 2 jam. Kalau saya pribadi, saya membiarkan sampai 2 jam. Setelah itu kita akan kocok-kocok dulu sebentar adonannya, supaya memastikan adonannya benar-benar tercampur rata. Oke, saya akan bagi 2 adonan karena adonan ini bisa menghasilkan 2 buah martabak dengan masing-masing 300 ml. Oke, kita siapkan bahan A. Kita membutuhkan baking powder dan soda kue yang akan kita larutkan dengan air. Nah, ini benar-benar kita aduk sesaat sebelum memanggang adonan martabak. Karena baking powder itu mudah sekali atau cepat sekali bereaksi di dalam suhu ruang. Selanjutnya kita bisa tuangkan martabak ke dalam teflon. Pastikan teflonnya sudah panas. Cara mengetesnya adalah dengan kita perciki air. Lalu ketika air itu langsung menguap, artinya teflon sudah panas. Kita bisa masukkan adonan ke dalam teflon. Nah, ini martabaknya sudah mulai bersarang dan ini dihasilkan dari baking soda dan baking powder. Mereka cepat sekali bereaksi di saat suhu ruang, makanya perlu dicampur di saat mau memanggang. Nah, Mams, kalau sudah mulai banyak terbentuk sarang, kita bisa taburi gula untuk membantu pembentukan sarang. Lalu kita tutup teflon dan kecilkan api supaya bagian atas juga bisa ikut matang namun bagian bawah tidak gosong. Satu tips lagi, kalau sudah kecoklatan pinggirannya, kita bisa matikan api tapi tetap ditutup agar bagian atas mendapatkan uap panas dan matang. Nah, ini dia martabaknya sudah matang dan kita bisa lepaskan dari teflon dengan spatula. Nah, makanya kita perlu menggunakan teflon karena bagian bawahnya ini agar tidak menempel ya Mams dan bisa mudah untuk dilepaskan. Setelah itu langsung kita olesi dengan margarin supaya
Minyak dari margarin ini bisa masuk ke pori-pori dari martabak sehingga martabaknya itu semakin gurih dan juga lezat. Dan setelah itu tinggal kita taburi saja dengan meses ataupun keju sesuai selera. Jangan lupa dengan sentuhan akhirnya yaitu susu kental manis, supaya martabak manisnya semakin enak dan juga lezat. Nah, selanjutnya martabaknya bisa kita potong. Lalu martabaknya kita lipat seperti ini. Jangan lupa juga ditambahkan dengan margarin agar martabaknya semakin lembut. Dan selanjutnya tinggal kita potong saja martabaknya. Dan ini dia martabak yang kenyal, lembut, bersarang, dan juga lezat. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan happy terus ya Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.